Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Saya mengajak kita bersama akan mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini kembali. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Marilah kita akan menguduskan ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi ini, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya.
Turunlah ke atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Layaklah segala bangsa, mari kita naikkan pujian ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita akan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami sungguh merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan kami adalah Allah yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Bahkan ketika kami dalam hari lepas hari merasakan betapa kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Engkau membangkitkan kami untuk kami datang ke dalam hadirat Tuhan, dan Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu itu Tuhan. Biarlah hari ini kami membawa hidup kami, membawa setiap keberadaan kami untuk kami boleh menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami membawa hidup kami, membawa keluarga kami, bersama-sama mempersembahkan hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan di mata Tuhan. Dan firman-Mu sungguh menguatkan hati kami, menguatkan hidup kami. Biarlah Tuhan akan menolong pada kami semua sepanjang ibadah dari awal hingga akhirnya. Kiranya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji dan menyembah-Nya. Di mana Kau berada, mari kita sembah Dia. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari angkat hatimu sama-sama, serukan namanya. Yesus memegangku dengan
tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Lebih sungguh lagi katakan pujian, tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesusku memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Mari saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Angkat hatimu, lebih lagi serukan namanya. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yang di dalam Dialah kemenangan itu terjadi. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan dengan iman, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kematian-Mu di kayu salib menjadi bukti kami adalah orang-orang yang lebih dari Tuhan. Siapakah lagi yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan? Penderitaankah, kelaparankah, bahkan kematian pun tidak memisahkan kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah sekalipun kami diperhadapkan dengan masa yang sukar ini, tetapi sukacita yang daripada Tuhan terus membuat kami tiada hentinya untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan saat ini kami rindu buat setiap karya Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Jemaat kasih Tuhan,
mari kita berikan senyuman yang terbaik ya buat keluarga kita, suami istri kita, anak-anak kita. Kita mau sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita bersyukur itu adalah satu kunci bagaimana kita beroleh kemenangan. Karena dalam bersyukur ada pengharapan. Di dalam bersyukur pasti ada kebaikan Tuhan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi. Mari kita bersama segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama sorakan namanya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih bersuka cita lagi, katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama angkat tanganku, bersoraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Umat Tuhan saja sorak katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya yakin umat Tuhan Gereja Salma Cirejo itu senang memuji Tuhan. Mari lebih keras bersorak. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah, Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Yang lebih bersuka cita katakan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Mari umat Tuhan sama-sama dengarkan panggilan surga. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan. Amin.
menyembah, mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Hari saat ini lebih lagi dengan segenap hati kita mau meresponi panggilan sorgawi. Sangga kaulah berpuji, tanda panggilan dari seluruh bumi. Dengar suara siapa? Dengar suara Hari umat Tuhan. bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, Hari gereja Tuhan dipulihkan. dipulihkan. Sama juga kita. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Oh, lebih bersuka cita lagi kuasanya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bulan ini kita masuk dalam bulan pendidikan. Kita terus mau buka hati untuk mau terus belajar, peka menangkap suara Tuhan. Tidak hanya ketika kita belajar firman Tuhan, tetapi dari setiap peristiwa pasti ada kekuatan, pasti ada pencerahan, ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan. Mari kita naikkan pujian ini. Dan hari esok, majulah kamu tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada gelisah akan masa menjelang, ku berjalan tetap Yesus, maka hatiku Amin. Kita percaya ketika kita berjalan bersama, maka kita tak perlu takut akan hari esok. Pasti Tuhan memberkati kita. dan hari esok, aku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap.
Ku berjalan serta Yesus pada hati. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Saya sebut umat Tuhan, bagi berdiri bersama, katakan banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang satu-satunya jalan terang kita, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang sekali lagi katakan dengan iman, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca akan firman Tuhan. Bapa dalam surga, sesungguhnya ya Tuhan, kalau Roh Kudus-Mu tidak bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami, maka firman Tuhan akan lewat begitu saja. Maka kami sungguh berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu sendiri di dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga sungguh ya Tuhan firman-Mu boleh terbuka bagi setiap kami dan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan yang telah ditetapkan bagi saya pada hari Minggu ini dari Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara, judul atau tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah pendidikan sebagai sebuah tugas daripada gereja. Kalau kita memperhatikan ayat yang tadi sudah kita baca, didiklah orang muda, saudara. Jadi Amsal sendiri mengingatkan bahwa pendidikan di dalam gereja itu harus dilakukan as early as possible, semudah-mudahnya. Jadi memang kita pada zaman sekarang ini melihat bahwa kita telah melakukan pembinaan pendidikan di dalam gereja, saudara, memang sejak sekolah minggu. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa memang kita perlu untuk mendidik anak-anak itu sejak mereka muda. Nah saudara, kadang-kadang gereja itu kurang memperhatikan anak muda, saudara. Ya, padahal kalau dari segi pendidikan, maka kita lihat begini, memang Alkitab juga melihat bahwa orang tua mungkin sudah sulit untuk dididik, ya, sangat sulit untuk diubah. Nah, jadi maka itulah sebabnya dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang ditentukan baginya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa sebenarnya Alkitab menekankan bagi gereja supaya mereka betul-betul memperhatikan anak muda. Bukan sekedar pendidikan saja, saudara. Anak muda itu pun di dalam gereja mesti mendapatkan sesuatu perhatian yang bahkan boleh dapat dikatakan sebuah perhatian yang lebih
Nah, seringkali saudara, akhirnya dalam gereja anak muda itu kurang sekali mendapat perhatian, ya. Jadi misalnya saudara, ada gereja-gereja yang mempertahankan kebaktian secara tradisional. Saya tadi pagi saudara mengikuti kebaktian seperti biasa, kebaktian online, saudara, dari sebuah gereja. Dan di dalam kami menyaksikan dari YouTube, saudara, dan di YouTube itu diberikan kesempatan, saudara, pada waktu kita mengikuti kebaktian, kita dapat menuliskan chat mengenai kebaktian itu, ya. Nah, saudara, salah satu chat di dalam kebaktian itu, kebaktian sedang berjalan, lalu di situ ditulis, saudara, ya. Ini kebaktian gereja ini gitu ya. Saya tidak sebutkanlah nama gerejanya. Ini gereja sebenarnya gereja Presbyterian apa gereja karismatik ya? Ini kok lagu udah persis seperti gereja karismatik, begitu kan? Nah, lalu ada yang jawabin, saudara. Ya, gereja kami adalah gereja yang tetap Presbyterian dengan firman Tuhan yang tetap setia, tetapi kemudian juga kita membawakan lagu-lagu yang modern, begitu ya. Kan nggak ada salahnya. Lalu kemudian disambung lagi itu, ya tapi kan mestinya kita tetap menyanyikan lagu hymn, kan itu bisa diaransemen dengan baik. Kenapa mesti lagu seperti begini, begitu kan? Nah, saudara, di bawahnya kemudian ada chat saudara, mungkin dia lihat ini orang jadinya mau ngotot begitu, lalu kemudian dibalesin chatnya. Kamu ini kalau mau debat nanti aja kalau sudah kebaktian selesai. Kamu ini malah membuat kita kebaktian jadi tidak enak, begitu kan? Nah, saudara, ini salah satu contoh dari orang, saudara, yang maunya lagunya lagu dia sendiri, yang dia suka, begitu kan? Tapi dia tidak pernah mau memikirkan lagu yang misalnya anak muda suka. Itu sebabnya gereja yang seperti demikian ditinggalkan oleh anak muda. Karena apa? Karena mereka merasa ini bukan lagu kita, ini lagu opa-oma ini, begitu kan? Ya sudah, biar kalau gereja tidak mau putar lagu kita, tidak mau menyanyikan lagu kita, ya sudah sana. Maka anak muda pergi, saudara. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan tugas pendidikan? Didiklah mereka sejak muda. Loh, yang muda sudah pergi kok, tinggal yang tua. Yang tua susah dididik, begitu kan? Nah, itu menjadi kesulitan, saudara, di dalam gereja yang tidak memperhatikan anak muda. Dan menurut saya, saudara, kalau gereja kehilangan anak muda, berarti gereja itu dying, ya, tidak mempunyai masa depan. Karena makin lama, saudara, yang tua, akhirnya kemudian pada mati, begitu kan? Nah, itulah kemudian kita mengulangi sejarah yang terjadi di dalam gereja-gereja di barat, di mana saudara akhirnya gereja menjadi sepi, lalu kemudian tutup, ya, karena hal itu. Nah, saudara-saudara, jadi sangat penting sekali untuk bagi gereja, terutama untuk melihat anak-anak muda, saudara. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka kata Amsal, pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, saudara, yang kita tanyakan barangkali bukan apakah gereja harus membina atau tidak. Saya rasa itu tidak menjadi persoalan, itu tidak menjadi satu perdebatan, ya. Semua tahu bahwa pasti itu merupakan tugas daripada gereja. Tetapi, saudara, di sini diingatkan bahwa kita itu mesti mendidik mereka sehingga pada waktu-waktu tua mereka tidak menyimpang dari jalan yang sudah diajarkan itu, ya. Saudara, kalau kita membaca dari English Standard Version, di sana dikatakan, train up a child in the way he should go, even when he is old he will not depart from it. Nah, pertanyaannya, saudara, kita ajar anak muda itu apa, saudara? Kita ajar apa mereka supaya pada waktu tua mereka itu tidak meninggalkan Tuhan, supaya pada waktu mereka tua mereka tidak menyimpang. Nah, saudara, apa yang perlu diajarkan?
menurut saya itu adalah sesuatu yang justru terlebih penting daripada diingatkan bahwa pendidikan atau pembinaan adalah tugas daripada gereja. Ya, kalau kita membaca dari Amsal 23 ayat 19, saudara nggak usah buka deh ya, saudara lama bukanya, saya bacain aja. Amsal 23 ayat 19 mengatakan, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Diterjemahkan saudara oleh satu komentari, go straight in the way of your heart. Nah, jadi saudara perhatikan ya, Amsal juga sudah melihat bahwa pendidikan, pembinaan yang dilakukan di dalam gereja itu bukan sebuah pendidikan atau pembinaan yang sekedar memenuhi rasio kita, yang hanya mengajarkan kita proposisi kebenaran, bukan hanya sekedar mengajarkan moral. Kita harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Moral. Jadi pembinaan di dalam gereja not just morally education. Bukan hanya sekedar pendidikan moral, saudara. Tapi Amsal sendiri mengatakan bahwa supaya orang itu bisa berjalan yang dibenar dengan hati daripada mereka. Jadi artinya pembinaan itu adalah sesuatu, saudara-saudara, yang mesti menyentuh juga hati daripada kita. Bukan sekedar rasio kita, bukan sekedar pikiran kita, bukan sekedar pengetahuan, tetapi hati kita, saudara, yang harusnya juga diarahkan, ditujukan, begitu. Bukan sekedar ajaran daripada moral, ya, atau bukan sekedar saudara mengajarkan doktrin. Ya, doktrin yang tidak menyentuh hati, doktrin yang cuma memenuhi kepuasan daripada kognitif kita, saudara, bukan itu, ya, tapi sesuatu, saudara, yang dipegang oleh orang sampai pada masa tua mereka tidak beranjak daripadanya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bagaimana orang Yahudi itu kemudian mendidik daripada anak-anak mereka, ya. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, saudara, kita pelan-pelan melihat bagaimana orang Israel membina anak-anak mereka. Nah, dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Ulangan 6 pasal 4, saya akan bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4 ini adalah satu ayat yang sangat penting sekali, ya. Sehingga di dalam orang Yahudi mereka mengatakan Ulangan pasal 6 ini disebut sebagai Shema, ya. Shema itu sebenarnya artinya dengarkanlah, ya. Jadi orang Yahudi itu kalau memberikan judul, saudara, tidak pikir judul apa, tapi mereka langsung ambil kata pertama daripada hal itu lalu dijadikan judul, ya. Saudara, misalnya lihat begini, kitab Kejadian, ya. Di dalam bahasa Ibrani begitu, saudara. Kejadian pasal 1 ayat 1, ya, Bereshit, bara, Elohim, dan seterusnya, ya. Nah, saudara, kata pertama itu ada Bereshit. Bereshit itu artinya in the beginning, pada mulanya. Jadi kitab Kejadian di dalam orang Yahudi itu diberikan judul Bereshit, yang sebenarnya artinya in the beginning, tetapi mengambil kata pertama daripada buku Kejadian itu. Nah, sama juga, saudara. Mereka mau menunjukkan, menekankan Ulangan pasal 6 ayat 4 ini. Maka mereka memberikan nama Ulangan 6 ayat yang keempat ini. Dan mereka memberikan nama apa? Mereka ambil kata pertama daripada ayat itu, yaitu apa? Shema. Maka kemudian, saudara,
Ulangan pasal 6 ayat 4 ini disebut oleh orang Israel, orang Yahudi, saudara, sebagai Shema, ya, yang sebenarnya artinya dengarkanlah. Nah, saudara, di dalam bahasa Ibrani, saudara, di dalam bahasa Ibrani, Ulangan pasal 6 ayat 4 ini adalah Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengar hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita dan Allah itu Tuhan itu Esa. Nah, saudara-saudara, panjang ya di dalam bahasa Indonesia, tetapi di dalam bahasa Ibrani sangat pendek kan? Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. 4 kata cuman, saudara. Ya. Nah, artinya ya seperti itu. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Nah, saudara, pada waktu dikatakan Yahweh itu Esa, saudara, bukan sekedar menekankan kepada keesaan daripada Tuhan, tapi waktu dikatakan Yahweh Echad itu sebenarnya lebih menekankan kepada the only. Jadi sebenarnya boleh dapat dikatakan atau kita terjemahkan Yahweh is the only God. Hanya Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan, dan there is no other God. Tidak ada lagi Tuhan. There is no other God. Nah, saudara, jadi Ulangan pasal 6 ayat yang keempat itu menekankan bahwa yang penting itu adalah Tuhan. Yang penting itu adalah Tuhan. Nah, saudara, jadi hanya Tuhan. Hanya ada Allah. Ada Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan kita, Allah kita. Jadi cuma satu. Akibatnya apa, saudara? Kalau Yahweh adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan kita. Kalau Yahweh adalah satu-satunya Allah, maka kitab Ulangan mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi saudara, kalau Yahweh adalah satu-satunya Allah, the only God, maka akibat logisnya, saudara-saudara, adalah bahwa apa? Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Nanti dalam Injil Matius ditambahkan dengan segenap akal budi kita. Jadi itulah sebenarnya, saudara, akibat yang logis kalau kita mengakui bahwa Yahweh Echad, bahwa Yahweh adalah the only God, adalah satu-satunya Tuhan, ya, yang ada satu-satunya itu. Nah, saudara, jadi yang kita harus lihat bahwa apa yang menjadi pendidikan daripada orang Israel? Hanya satu, bukan? Jelas. Apa itu, saudara? Untuk pembinaan daripada orang Israel adalah satu, yaitu bahwa orang itu, saudara, diajar untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan. Nah, saudara, itu adalah inti daripada pembinaan daripada orang Kristen. Yaitu apa? Love your God. Love your God. Itu, saudara-saudara, menjadi konten daripada pembinaan orang Kristen. Kalau pendidikan kita, kalau pembinaan kita, saudara, tidak membuat kita menjadi lebih mengasihi Tuhan, itu bukan pembinaan Kristen. Ya, itu bukan pembinaan Kristen, saudara. Nah, jadi yang kita harus belajar, harus ajarkan, saudara-saudara, adalah mereka harus mengasihi Tuhan. Nah, saudara, jadi saudara lihat begini. Kitab Ulangan, ya, orang Israel baru mulai keluar dari Mesir, lalu berkemah di Sinai, lalu di sana Tuhan menjumpai Musa, memberikan hukum Taurat, ya.
Dan inti daripada semuanya itu love your God dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itu tuh, ya, yaitu bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Lalu orang Israel masuk sekarang ke dalam Kanaan, lalu menaklukkan, lalu kemudian menjadi sebuah bangsa di sana. Berhasil nggak? Pada waktu pertama, saudara, pendidikan ini berjalan di mana? Apa di gereja? Belum ada gereja. Apa di bait Allah? Belum ada bait Allah, saudara. Ya, pendidikan di mana? Ya jelas di dalam rumah, bukan? Jadi waktu pertama kali, saudara, pendidikan daripada orang Kristen itu dikerjakan di mana? Di dalam kelompok kecil, kan? Dalam setiap rumah-rumah. Maka Amsal mengajarkan kita orang tua itu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Itu. Tapi ternyata orang tua Israel tidak berhasil mengajar anak mereka dengan hal itu. Akibatnya anak-anak mereka bukan mengasihi Tuhan sebagai the only God. Satu-satunya Tuhan. And there is no other God. Tidak ada Allah lain. Apakah itu uang, mamon, apakah itu estate kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Tidak. God is the only God. Yahweh is the only God. Itu. Dan kita tidak, karena dia satu-satu, kita harus mengasihi dia. Hati kita hanya cuma ada satu yang paling utama, that is God, that is Yahweh. Itu adalah Yahweh. Ya saudara, tapi kenyataannya, lalu kemudian saudara, mereka tidak berhasil mengajarkan anak-anak mereka untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Bait Allah kemudian memang didirikan, bait Allah tapi adalah sebuah tempat di mana pada waktu mereka berdosa, lalu kemudian mereka membawa binatang sembelihan, lalu mengorbankan di sana. Ya, pada waktu itu bait Allah sendiri tidak menjadi center untuk pembinaan, tetap center pembinaan itu adalah di dalam keluarga. Nah, karena orang Israel tidak berhasil untuk mengajarkan anak-anak mereka mengasihi Tuhan, maka akhirnya bangsa Israel mempunyai hati yang tidak sepenuhnya bagi Tuhan. Mereka menyembah Allah lain, ini dan itu. Maka kemudian akhirnya Tuhan membuang mereka ke dalam pembuangan, ke Babel. Nah saudara, di sana sekarang mereka sudah tidak punya bait Allah lagi. Mereka tidak bisa datang. Agama mereka saudara tidak lagi berupa wah saya berdosa. Bagaimana ya? Oh pengakuan dosa, lalu bawa kambing atau bawa domba atau bawa sapi, saudara, dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Sudah tidak ada bait Allah, ya. Mereka ada di pembuangan, mereka ada di Babel. Lalu bagaimana, saudara, kelangsungan daripada agama mereka? Maka agama tidak lagi menjadi agama yang berpusat kepada bait Allah. Nah, saudara, di dalam pembuangan inilah kemudian orang Yahudi mengembangkan pendidikan. Lalu kemudian berubah dari rumah-rumah pada waktu dulu, saudara, waktu di Kanaan. Tapi sekarang mereka mulai membangun apa yang namanya rumah ibadat atau sinagog. Nah, sejak exile itu, sejak pembuangan itulah kemudian pendidikan dilangsungkan, saudara-saudara, di sinagog oleh orang Yahudi. Tidak lagi bait Allah centered, saudara, karena bait Allah sudah tidak ada. Tapi sekarang mereka mulai di dalam sinagoge. Ya, di sana mereka berkumpul, di sana mereka diajarkan. Nah, sekarang kita lihat bahwa pengajaran berpindah dari keluarga, lalu kemudian pada waktu pembuangan itu pindah. Lalu kemudian nanti pengajar itu menjadi sinagoge, ya. Lalu kemudian pada waktu mereka dilepaskan, lalu mereka bisa kembali ke Israel, saudara bisa kembali. Nah, maka pembinaan ini dipertahankan sehingga sampai pada zaman Tuhan Yesus pembinaan itu tetap dikerjakan oleh sinagog. Nah, sinagoge ini sudah tahu bahwa anak Yahudi kalau dia berusia 13 tahun atau 12 tahun mungkin ya, 12 tahun saudara,
seperti Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, saudara, dan lalu kemudian anak ini, saudara, menjadi apa yang disebutkan sebagai bar mitzvah, artinya anak Taurat. Nah, sejak saat itulah dia kemudian mendapatkan pendidikan agama melalui sinagoge itu, ya. Nah, di sini kita lihat sedikit bergeser dari Ulangan pasal 6, bukan? Sebab di sana adalah keluarga yang sebenarnya harus melakukan pendidikan. Tapi pada waktu zaman Tuhan Yesus, maka kemudian pendidikan itu dilangsungkan oleh sinagog, oleh rumah ibadah. Nah, saudara, sayangnya pada waktu zaman Tuhan Yesus, pendidikan agama itu tetap lari daripada Ulangan 6. Apa sih? Yaitu love your God. Itu satu, itu love your God. Tapi kita lihat pembinaan di dalam sinagoge itu justru beralih, saudara, kemana? Menjadi kepada legalis. Wah, pelajaran hukum Taurat sampai sekecil-kecilnya, mempelajari, saudara, apa yang harus dikerjakan kalau ini atau bagaimana, ini bagaimana dan sebagainya, sehingga kekristenan pada waktu itu menjadi sesuatu yang sekedar legal. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, selesai. Kalau sudah begini, artinya sudah baik, sudah rohani baik, begitu kan? Nah, saudara, pada waktu itu maka Tuhan Yesus kemudian keluarkan banyak dengan ajaran yang radikal untuk melawan legalisme daripada pendidikan yang diberikan pada waktu itu, ya. Nah, saudara, kembali lagi kepada apa? Love your God. Injil Yohanes sangat menekankan hal itu, bukan? Love. Injil Yohanes sangat sekali menekankan. Nah, saudara, sampai pada zaman sekarang dah kita loncat. Pendidikan kita itu apa, saudara? Tetap kembali kepada apa yang disebut pendidikan moral. Gereja itu menjadi sebuah pendidikan moral. Pembinaan Kristen adalah pembinaan moral. Sekolah Kristen mengajarkan hanya sekedar pendidikan moral. Moral itu diajarkan oleh semua orang, saudara. Enggak ada agama yang mengajarkan ayo bunuh orang. Ya, ada juga kali ya. Nah, saudara, tapi semua agama itu mestinya menekankan kepada apa? Tidak berlaku, saudara, yang buruk kepada yang lain. Tidak ada seperti itu. Begitu kan? Nah, saudara, tapi pada zaman sekarang, saudara, ditekankan seorang sosiolog bernama Charles Taylor. Dia menulis sebuah buku, saudara, sangat tebal sekali, ya, 1000 halaman. Jadi saya terus terang nggak baca, ya, saudara. Tapi apa yang ditekankan? Nah, saudara, Charles Taylor melihat bahwa zaman sekarang mimbar Kristen ini cuma mengajarkan 3 hal. Apa itu? Dia istilahkan MTD. Apa MTD? 1, moral. Ya, tetap ajarannya moral. Kedua, terapeutik. Artinya yang diajarkan, kamu kalau sedih, oh mesti begini. Oh kalau kamu khawatir, oh mesti begini. Oh kalau kamu benci, mesti begini. Yang diajarkan sebenarnya terapeutik psikologi. Begitu. Lalu yang ketiga, deism. Ya, Allah ada, tapi Allah jauh, begitu, ya. Allah tidak. Kalau orang ketemu Tuhan, ini pasti kacau, ini pasti ngaco nih, ya. Mana bisa ketemu Tuhan? Allah itu jauh, Allah itu tidak berhubungan dengan kita. Deism, saudara, ya. Jadi Charles Taylor menekankan kita nih pada zaman sekarang, konten pembinaan kita apa? Moral. 1, moral. Kedua, terapeutik. Yang ketiga, Allah itu tidak campur tangan dalam kehidupan kita. Itu yang diajarkan, saudara. Itu. Lalu kemudian tidak melihat apa yang Tuhan inginkan supaya kita ajarkan. Saudara perhatikan, kalau saudara punya anak sekolah minggu, ya, anak saudara, saudara selesai kebaktian sini, saudara ke bawah, lalu mencari anak saudara, ya, menjemput dia, oke? Kalau saudara ketemu anak, lalu sudah mau pulang, saudara,
seringkali kita tanyakan kepada anak kan ya. Nah, saudara, tadi guru sekolah minggu ngajar apa? Begitu kan? Lalu anak menyebutkan, oh cerita ini, oh begini. Kalau anak itu bisa menjelaskan cerita itu dengan lengkap, kita senang. Anak kita pinter nih, rohani bagus sekali, begitu kan? Sebab dia mendengarkan cerita guru sekolah minggunya dengan baik, bisa menjawab pertanyaan kita, saudara. Tapi kalau kita pikir, anak itu sedang diajar apa? Anak itu cuma belajar moral. Anak itu, saudara, ya, cuma belajar pengetahuan tentang Allah. Oh, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Tapi dia tidak diajar, saudara, love your God. Gak diajar. Gak ada orang tua tanya, nah tadi sudah sekolah minggu, lalu kemudian kamu sekarang makin cinta Tuhan gak? Gak ada. Orang-orang tuanya juga gak pernah tanya setelah saudara pulang dari gereja. Ya, setiap kali saudara pulang dari gereja, saudara pernah tanya diri saudara sendiri gak? Apakah saya menjadi lebih mengasihi Tuhan setelah saya ikut kebaktian? Atau kita merasa ikut kebaktian cuma sebuah kewajiban belaka, ya, sebuah legal things yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen. Kita orang Kristen harus ibadah, maka saya datang ke gereja. Datang ke gereja hasilnya apa? Ya, dengarkan firman Tuhan, dengarkan pengajaran. Semua itu saudara diarahkannya kemana? Kemari, selalu kepada rasio. Selalu diajarkannya ke pengetahuan moral. Jangan begini ya, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu sebabnya saudara, kita lihat bahwa di gereja kita sulit menemukan orang Kristen yang mature. Sulit menemukan orang Kristen yang benar-benar saleh. Ya, orang-orang Kristen yang benar-benar mencintai Tuhan. Karena apa? Karena gereja sendiri tidak ajar, bukan? Cuma diajar moral. Pokoknya datang, mesti ada pelayanan, mesti memberikan persembahan, mesti ini. Dan ada gereja yang saudara sangat menarik adalah memberikan ukuran kesalehan daripada jemaat dari persembahan. Ini karena kebaktian kebanyakan online semua. Dan begitu bagian persembahan saudara, sungguh mati kita nggak sediain kita punya itu QR code Apple segala ya. Apalagi cim-cim mana ngerti itu QR code apa sih, begitu kan. Lah sudahlah, Tuhan tahulah susah begitu kan. Jadi persembahan nggak ada ya. Jadi gereja-gereja kalau saya tanyakan banyak saudara berkurang sampai 70% pendapatan ya. Ada gereja yang ini jemaatnya lebih baik saudara, berkurangnya 30% ya. Tapi di itu ada viral saudara, di mana pendeta sedang berapat kali saudara, melihat bahwa apa? Kerohanian jemaat itu ternyata buruk sekali. Karena apa? Karena persembahan daripada mereka itu turun mungkin 90%. Jadi kerohanian itu ditentukan dengan apa? Dengan besarnya persembahan daripada gereja. Padahal setelah mereka memberikan persembahan saudara ya, lalu kemudian pendetanya bisa pakai jam 1,5 miliar, begitu kan ya. Nah saudara, jadi kita ini diajar apa saudara? Pendidikan kita di dalam gereja, kita bina anak muda kita itu dengan bagaimana saudara? Bukan dengan pengetahuan, diberikan doktrin-doktrin saudara. Bukan bilang doktrin itu gak penting saudara. Doktrin itu memang penting, memang perlu menjaga kita saudara. Tapi doktrin tidak membuat kita makin mengasihi Tuhan. Maka gereja perlu berpikir bagaimana membina anak muda kita. Dari kecil kalau bisa dia mengasihi Tuhan. Saya sebuah rumah tangga,
Bagaimana mempertahankan rumah tangga itu supaya bisa langgeng? Cuma satu, kalau love prevails, kalau love itu tetap berada di tengah-tengah sampai mereka tua, rumah tangga pasti berhasil. Kalau rumah tangga cuma ditentukan, kamu kerjanya begini-begini ya, pakai fungsi. Kamu fungsinya ini, kamu kerjanya ini, kamu kerja ini. Kerjakan masing-masing. Nah, kita punya itu bisa bertahan langgeng. Tidak, sudah. Sebuah rumah tangga dapat bertahan sampai tua cuma satu hal. Karena ada love di tengah-tengah mereka. Maka bagaimana saudara kita boleh mendidik sehingga sampai tua kita tidak akan beranjak. Didik saudara, anak-anak muda kita. Didik anak-anak kita. Satu hal, makin mengasihi Tuhan. Kalau kita sendiri tapi tidak seperti demikian, bagaimana kita kasih teladan kepada anak? Maka mari kita belajar saudara. Setiap kali saya harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, coba renungkan pencapaian Kristiani apa selama kita jadi orang Kristen. Bisakah kita mengatakan bahwa kita makin mengasihi Tuhan? Setiap kali kita pulang dari gereja, kita bisa begitu bersyukur. Dan kita bisa berkata kepada Tuhan, Lord, I really love you. Aku sungguh mengasihi Engkau. Ada enggak? Atau kembali kita belajar peraturan moral lagi. Oh, kita harus sabar. Oh, harus murah hati. Oh, harus ini. Saudara, itu tidak mendekatkan kita kepada Tuhan. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, doa pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan, supaya sungguh Tuhan memberikan kepada setiap kita hati yang makin lama makin mengasihi Dia. Doa saudara di dalam hatimu. Ya Tuhan, tolong kami. Kalau selama ini kami cuma memperhatikan peraturan-peraturan, hukum-hukum sebagai orang Kristen, sekedar doktrin-doktrin yang tidak pernah mengubah kami. Ampuni kami. Tolong setiap kami ya Tuhan. Satu hal, biar kami boleh makin lama makin mengasihi Engkau. Makin lama kami makin mengasihi Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu. Kami serahkan ya Tuhan diri setiap kami. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita membawa segenap apa yang sudah Tuhan berikan menjadi berkat kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, dan tiba saatnya kami mau memberikan
persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan menerima dan melihat setiap tangan yang boleh memberikan persembahan bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya persembahan kami sungguh berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita beribadah kepada Tuhan, mari sejenak kita akan menyimak kuota jemaat hari ini tanggal 21 Juni 2020 seputar kegiatan gereja atau info-info penting yang perlu kita ketahui bersama. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Pendeta Hendra Gustiana Mulia yang adalah dosen STT Saat Malang atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini, dan kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam melayani. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap pelayanan dari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Persekutuan doa malam. Jemaat GEIA Raja Wali diundang untuk mengikuti persekutuan doa yang diadakan setiap hari Rabu selama bulan Juni, serentak bersama dengan seluruh jemaat di rumah masing-masing pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Panduan liturgi akan dikirimkan melalui grup WhatsApp pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mari tetap bertekun dalam doa dan hidup bersekutu sebagai keluarga kerajaan Allah. Doa serentak. Jemaat juga diundang dalam doa serentak yang diadakan di rumah masing-masing setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Panduan dikirimkan dalam grup WhatsApp. Jemaat yang memiliki pergumulan pribadi dan ingin didukung di dalam doa dapat menghubungi gembala wilayah KPK masing-masing. Bagi yang belum bergabung dalam KPK dapat menghubungi rohaniawan yang ada. Pokok-pokok doa yang ada akan didoakan oleh rohaniawan dalam doa berantai yang diadakan. Informasi beasiswa. Terima kasih kepada seluruh sahabat diakonia yang telah mendukung beasiswa untuk 31 anak terdiri dari TK, SD, SMA, dan 3 orang mahasiswa pada tahun ajaran Juli 2019 sampai dengan Juni 2020. Terdapat 1 orang mahasiswa yang telah lulus yang telah mendapat dukungan dari sahabat diakonia. Puji Tuhan. Pada tahun ajaran baru Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 masih ada beberapa anak dengan total 37 orang yang membutuhkan dukungan melalui beasiswa ini, yakni GEIA Raja Wali sebanyak 20 anak terdiri dari TK, SD, SMA, dan 1 mahasiswa teologia. TPI Bogor 15 anak dan TPI Ajang 2 anak. Mohon dukungan dari doa, jemaat, dan kesediaan untuk mendukung pelayanan beasiswa ini dalam tahun ajaran yang baru.
Dana yang dibutuhkan setiap bulannya sebesar 13.150.000. Bagi jemaat yang digerakkan Tuhan untuk mau dan tetap menjadi sahabat diakonia, dapat menghubungi Ibu Vera Agnes di nomor 0821 1173 3386. Maka data anak akan dikirimkan kepada jemaat yang bersedia menjadi sahabat diakonia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita jemaat sekalian untuk berdoa dan kita boleh menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam ibadah ini kami terus berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami ya Tuhan. Mereka yang terus berupaya untuk menanggulangi untuk penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan untuk mereka dapat mengatasinya ya Tuhan. Dengan segala upaya yang boleh mereka kerjakan, Tuhan berkati mereka. Aparat keamanan yang juga terus mendukungnya dan seluruh masyarakat yang bersama-sama mempunyai satu kesadaran untuk mengatasi semuanya ini ya Tuhan. Biarlah kerjasama yang baik boleh terjadi ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk gerejamu ya Tuhan. Terkhusus masa-masa persiapan boleh kami kembali dapat beribadah secara langsung ya Tuhan. Tuhan menolong kami semua, baik kami para hamba-hambamu, para jemaatmu ya Tuhan, memasuki masa new normal yang akan datang ya Tuhan. Biarlah kami boleh siap beradaptasi untuk dapat berlaku hidup dengan sehat, berlaku dengan hidup dengan disiplin ya Tuhan, memperhatikan setiap protokol kesehatan sehingga kami semua dapat beribadah dengan aman, kami dapat beribadah dengan sukacita ya Tuhan, karena Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami. Berkati setiap tim yang ada ya Tuhan, sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini juga tetap dalam pemeliharaan daripada Tuhan semata. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tetap perhatikan mereka, sehingga setiap kelemahan tubuh yang mereka alami, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam perhatian Tuhan sematalah mereka merasakan sukacita dan pengharapan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terus berusaha, bekerja. Tuhan juga pulihkan mereka di masa-masa pemulihan ini. Biarlah kami boleh melihat karya yang mereka boleh kerjakan. Tuhan berikan hasil yang memuaskan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pemulihan atas segala sesuatunya boleh terjadi saat ini ya Tuhan, karena kami hanya bersandar kepada Tuhan, Sang Pemulih kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang merasakan pemulihan Tuhan di keluarga mereka, dalam ekonomi mereka, dalam pekerjaan mereka, semuanya boleh kami lihat betapa kami bersyukur memiliki Allah yang baik, yang boleh mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami semua ya Tuhan. Pada hari ini dalam setiap ibadah kami yang boleh kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap kesehatannya, dalam pelayanannya, penyertaan Tuhan semata yang boleh menuntun langkah hidupnya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini atas lawatan Tuhan kepada kami semua. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera ke atas keluargamu, pekerjaanmu, atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan satu pujian penuh sukacita. Ada Yesus di hatiku. Ada Yesus di hatiku. Ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap
Selamat hari Minggu, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.